Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sutanto dengan NIM 1801030098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Body Image dengan Quality of Life dan Quality of Sleep pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Swekarjo dengan penguji satu yaitu Ibu Adi Ratnaskar CWS Kepnes MKep dan pembimbing satu saya adalah Bapak Madiswandika MKep RNI OCNS PhD dan pembimbing dua saya yaitu Bapak Amin Susanto S Kepnes MSN. What is chronic kidney failure? Gagal ginjal merupakan penyakit progresif yang tidak dapat pulih kembali, di mana ginjal mengalami kerusakan, yaitu tidak dapat memetabolisme cairan dan elektrolit pada tubuh yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Latar belakang, berdasarkan data dari The United States Renal Data System atau USRDS, antara tahun 2018 sampai Antara tahun 2017 sampai tahun 2018, angka kejadian gagal ginjal kronik di seluruh dunia meningkat dari 128.636 menjadi 131.636, sehingga ada peningkatan sebanyak 2,3%. Bahkan di Amerika Serikat sendiri pertama kalinya pasien dengan GGK melebihi 130.000. Stage et al. 2020. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ningsih 2020 menunjukkan angka kejadian GGK di Indonesia yang mengacu data dari Rikesdes 2018 yaitu sebesar 0,38% dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu 250.124.456, maka terdapat 66.433 jiwa dengan GGK, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat pasien dengan gagal ginjal kronik sebanyak 7.906 per Nevri 2018. Pentingnya terapi hemodialisa bukan tanpa komplikasi atau efek samping yang disebut komplikasi intradialisis. Pasien gagal ginjal kronik melakukan terapi hemodialisa 2-3 kali dalam 1 minggunya dengan lama waktu 4-5 jam setiap kali menjalani terapi hemodialisa dan dilakukan seumur hidup, sehingga dapat berpengaruh terhadap quality of life, quality of sleep, dan body image. Fadilah 2019. Next, konsep diri sangat erat kaitannya dengan body image individu yang merupakan penilaian pribadi terhadap nilai yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dan ideal diri pasien GGK dan kondisi fisik yang terganggu pada berbagai macam kelainan metabolik. Risma dan Fauzia 2019. Dari berbagai kelainan yang ditimbulkan sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien GGK karena terapi HD salah satunya menimbulkan gangguan fisik maupun psikologis seperti kelemahan, kelelahan otot, kulit kering, gatal-gatal pada kulit, insomnia, atau gangguan tidur yang dikemukakan oleh Sembiring et al. 2020. Dari banyaknya kelainan yang dialami pasien, salah satunya gangguan tidur, sehingga mempengaruhi quality of life dan quality of sleep. Pius dan Herlina 2019. Bo et al. 2019 menyatakan bahwa quality of sleep pada pasien GGK yang menjalani terapi hemodialisa mengalami kualitas tidur yang buruk, seperti dapat tertidur namun mudah untuk dibangunkan. Kondisi ini dapat memperburuk risiko perkembangan GGK menjadi lebih tinggi. Rumusan masalah. Adakah hubungan body image dengan quality of life dan quality of sleep pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD Profesor Dr. Margono Swekarjo? Untuk tujuan penelitian dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Next, tujuan umum mengetahui hubungan body image dengan quality of life dan quality of sleep pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD Profesor Dr. Margono Swekarjo. Tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, stadium GGK, lama menjalani terapi hemodialisa, hemoglobin, albumin, ureum, kreatinin pada pasien GGK yang menjalani terapi hemodialisa di RSUD Profesor Dr. Margono Swekarjo. Yang kedua, mengidentifikasi body image pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Yang ketiga, mengidentifikasi quality of life pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Yang keempat, mengidentifikasi quality of sleep pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Yang kelima, menganalisa hubungan body image dan quality of life dan quality of sleep pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Keaslian penelitian berdasarkan jurnal Alvarez Villarreal et al. 2019 yang berjudul Body Change and Decreased Sexual Drive After Dialysis, a Quality Study on the Experience of the Woman at an Ambulatory Dialysis Unit in Spain,
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan 18 responden wanita dengan gagal ginjal kronik. Dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan catatan lapangan peneliti dengan hasil menunjukkan bahwa penyakit GGK mengalami perubahan dalam penampilan fisik dan citra tubuhnya. Beberapa responden merasa cacat dan tidak enak dalam tubuh mereka sendiri. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama membahas terkait hubungan body image dengan pasien GGK yang menjalani hemodialisa. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode pengumpulan data kuantitatif dengan kuesioner body image satisfaction dengan pendekatan cross-seksional. Kehasilan penelitian yang kedua adalah berdasarkan jurnal L. Ali et al. 2021 dengan judul Prevalence of Depression and Sleep Disorder in Patients on Dialysis, a Cross-Sectional Study in Qatar. Dengan metode penelitian ini menggunakan kuesioner QOL dengan studi cross-sectional dan melibatkan 248 responden. Dengan hasil menunjukkan bahwa pasien yang lebih tua memiliki gangguan tidur yang lebih parah daripada pasien yang lebih muda. Gangguan tidur dilaporkan hampir 70-80% yang mengalami dialisis. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama membahas terkait gangguan tidur pada pasien GGK. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada penggunaan kuesioner, yaitu kuesioner Pittsburgh Sleep Index Quality atau PSQI. Kehasilan penelitian yang ketiga adalah berdasarkan jurnal Al-Salami et al. 2021 yang berjudul Kidney Disease Specific Quality of Life Among Patients of Hemodialysis. Dengan metode penelitian menggunakan pendekatan cross-sectional dengan melibatkan 205 responden dengan menggunakan kuesioner KDK-OL-SM. Dengan hasil menunjukkan bahwa pasien dengan lanjut usia, pendapatan rendah, pendidikan, dan peningkatan frekuensi dialisis lebih lama memiliki kualitas hidup yang buruk. Untuk peran fungsi fisik, pasien lanjut usia dan peningkatan frekuensi dialisis per minggunya memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama membahas tentang hubungan quality of life dengan pasien GGK yang menjalani terapi hemodialisa dan menggunakan metode penelitian pendekatan cross-seksional. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan kuesioner World Health Organization Quality of Life. Kerangka teori, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa memiliki efek samping post-HD yaitu seperti kulit kering dan menghitam, gatal-gatal pada kulit, bengkak pada area sekitar mata, kelemahan dan kelelahan otot, edem cimino, pemasangan alat vena lain. Dari efek samping yang ditimbulkan dapat mempengaruhi body image. Body image terdiri dari beberapa faktor yaitu jenis kelamin, media massa, hubungan intrapersonal, persepsi, perkembangan, dan sosial kultural. Body image sudah memiliki beberapa aspek yaitu evaluasi penampilan, orientasi penampilan, kepuasan terhadap bentuk tubuh, kecemasan menjadi gemuk, dan pengkategorian ukuran tubuh. Body image berpengaruh terhadap quality of life dan quality of sleep. Quality of life memiliki faktor yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lama menjalani terapi hemodialisa. Quality of sleep memiliki faktor yaitu penyakit, lingkungan, latihan fisik dan kelelahan, stres emosional, gaya hidup, obat dan zat kimia. Untuk kerangka teori yaitu variabel dependen yaitu body image pada pasien GGK yang menjalani terapi hemodialisa dan variabel independen. Variabel independen yaitu body image pada pasien gagal ginjal yang menjalani terapi hemodialisa dan variabel dependennya yaitu quality of life pada pasien GGK dan quality of sleep pada pasien GGK. Untuk hipotesis, HA adalah ada hubungan antara body image dengan quality of life dan quality of sleep pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Dan H0 adalah tidak ada hubungan antara body image dengan quality of life dan quality of sleep pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross-seksional dengan desain analitik korelatif dan menggunakan teknik sampel non-probability accidental sample dengan mendapatkan 134 responden pasien gagal ginjal kronik. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah menggunakan rumus G-Power software. Tempat dan waktu penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekarjo pada bulan Desember sampai bulan Maret 2022 dengan instrumen penelitian yaitu kuesioner Body Image Satisfaction, kuesioner World Health Organization Quality of Life, dan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index. Dari rumus G-Power di samping didapatkan bahwa peneliti mendapat 134 responden dengan menggunakan X-Bartus variance difference from constant dengan triple the power of analysis dengan tingkat rasio 1,5 dan tingkat kesalahan 0,5 dan tingkat aktual atau ketepatan 0,95 sehingga peneliti mendapatkan output parameter sebanyak 134 responden.
Kriteria inklusi. Semua pasien gagal ginjal kronik yang berumur 70 tahun, yang berumur 16 sampai 70 tahun yang menjalani terapi hemodialisa di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Margono Soekarjo. 2 pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa minimal 2 kali. Yang ketiga, pasien gagal ginjal kronik yang aktif yang menjalani terapi hemodialisa 2 kali dalam 1 minggu. Yang keempat, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa dan bersedia menjadi responden dan menandatangani inform consent. Yang kelima, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa dengan kondisi mental yang sehat. Yang keenam, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa dengan datanya yang lengkap. Kriteria eksklusi yaitu semua pasien gagal ginjal kronik yang berumur kurang dari 16 tahun. Yang kedua, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa 1 kali dalam 1 minggunya. Yang ketiga, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa dan tidak bersedia menjadi responden. Yang keempat yaitu pasien gagal ginjal kronik yang datanya tidak lengkap. Yang kelima, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa dengan kondisi mental yang tidak lengkap. Definisi operasional yaitu variabel independen adalah body image. Definisi operasional body image merupakan penilaian individu terhadap bagian-bagian tubuh atau penampilan fisik. Instrumen penelitian kuesioner body image satisfaction dengan skor body image dikatakan rendah apabila memiliki skor 32-96. Body image dikatakan tinggi apabila memiliki skor 97-160 dengan skala ordinal. Variable dependent quality of life. Quality of life merupakan keadaan di mana seseorang yang telah menjalani terapi hemodialisa mendapatkan kepuasan dalam menjalani aktivitas hidupnya. Dengan instrumen kuesioner World Health Organization Quality of Life dengan skor Quality of Life sangat buruk 0 sampai 20, Quality of Life buruk skor 21 sampai 40, skor sedang 41 sampai 60, skor baik 61 sampai 80, skor sangat baik 81 sampai 100 dengan skala ordinal. Quality of Sleep. Quality of Sleep merupakan sebuah kepuasan seseorang terhadap tidurnya yang diukur menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index dengan skor baik yaitu kurang dari sama dengan 5, buruk lebih dari 5 dengan skala ordinal. Jenis kelamin yaitu sesuatu yang membedakan ciri antara laki-laki dan perempuan diukur menggunakan kuesioner dengan skor laki-laki dan perempuan dengan skala nominal. Variabel umur suatu rentang kehidupan yang telah dilalui oleh responden dihitung sejak lahir hingga dilakukan penelitian. Instrumen menggunakan kuesioner dengan skor remaja dengan umur 16-25 tahun, skor dengan dewasa 26-45 tahun, lansia 46-65 tahun, manula lebih dari 66 tahun dengan skala ordinal. Pendidikan suatu yang telah dicapai oleh responden dalam hidupnya di bidang pendidikan diukur dengan kuesioner dengan skor tamatan SD atau sederajat, tamat SMP, tamat SMA, tamat perguruan tinggi dengan skala ordinal. Pekerjaan kegiatan yang dilakukan oleh responden untuk mendapatkan penghasilan diukur menggunakan kuesioner dengan skor bekerja tidak bekerja dengan skala nominal. Stadium gagal ginjal tingkat kerusakannya dialami pada pasien gagal ginjal kronik. Instrumen kuesioner skor stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5 dengan skala ordinal. Lama menjalani terapi hemodialisa. Jangka waktu yang dialami responden dalam menjalani terapi hemodialisa hingga dilakukannya penelitian. Instrumen kuesioner dengan skor 1-6 bulan, 7-12 bulan, 13-24, 25-36, lebih dari 36 tahun dengan skala ordinal. Kadar hemoglobin. Protein yang berada di dalam sel darah merah pada pasien gagal ginjal kronik diukur menggunakan kuesioner. Skor laki-laki kurang dari 13 gram per desiliter, lebih dari 17 gram per desiliter, antara 13 sampai 17 gram per desiliter dengan skala ordinal. Perempuan dengan kadar hemoglobin yaitu kurang dari 12 gram per desiliter, lebih dari 15 gram per desiliter, antara 12 sampai 15 gram per desiliter dengan skala ordinal. Kadar albumin. Cairan infus yang digunakan untuk mengatasi terjadinya hipoalbuminuria pada pasien gagal ginjal kronik yang diukur dengan kuesioner dengan skor 1 kurang dari 3,8 gram per desiliter, 5, lebih dari 5,1 gram per desiliter, 3 antara 3,8 sampai 5,1 gram per desiliter dengan skala ordinal. Kadar ureum, zat sisa yang dipecahkan protein, asam dan asam amino di dalam hati pada pasien gagal ginjal kronik. Instrumen yaitu kuesioner.
dengan skor kurang dari 14 mg per desiliter, 2 lebih dari 39 mg per desiliter. Yang ketiga, antara 14 sampai 39 mg per desiliter dengan skala ordinal. Yang ketiga adalah kadar kreatin, zat limbah yang berada di dalam darah yang diproduksi oleh jaringan otot pada pasien gagal ginjal kronik. Instrumen kuesioner skor 1 0,6 mg per desiliter, 2 skor 1 lebih dari 1,2 mg per desiliter, 3 antara 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter dengan skala ordinal. Instrumen penelitian yaitu menggunakan kuesioner body image satisfaction atau BIS yang terdiri dari 32 pertanyaan yang di dalam terdiri dari 5 aspek. 2 kuesioner World Health Organization Quality of Life dengan 26 pertanyaan yang di dalamnya terdapat 4 domain. 3 kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index dengan 9 pertanyaan yang di dalamnya terdapat 7 aspek. Variabel penelitian yang pertama ada variabel independen yaitu body image pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa. Yang kedua adalah variabel dependen yaitu quality of life pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa. Validitas dan reliabilitas. Kuesioner body image satisfaction memiliki hasil uji validitas yang baik dengan menggunakan kriteria Gilbert yang berada pada rentang lebih dari sama dengan 0,90 sampai kurang dari 1. Hasil valid untuk hasil uji reliabilitas dengan nilai R 0,636 menurut Christian 2014. 2 kuesioner World Health Organization Quality of Life dengan hasil uji validitas reliabilitas dengan koefisien nilai R 0,6 sampai 0,79 dengan keadaan kuesioner dinilai dengan intra-class correlation koefisien masing-masing domain dengan nilai alpha combat yaitu 0,513 dan 0,798. Muhammad et al. 2017. Yang ketiga adalah kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas dengan nilai rentang hitung pada uji validitas ini adalah 0,331 sampai 0,636 dengan reliabilitas nilai alpha combat yaitu 0,79. Syafitri 2020. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yaitu ada data primer yang diperoleh dari kuesioner body image satisfaction, kuesioner World Health Organization, kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index, dan data selanjutnya diperoleh dari hasil observasi secara langsung dengan menjaga data rekam medik melalui media elektronik di RSUD Profesor Dr. Margonus Soekarjo. Dengan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner body image satisfaction, kuesioner World Health Organization, kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index, dan cara pengolahan data terdiri dari 3 tahap yaitu tahap administrasi, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.